Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan selamat datang di stand Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Mulyono STMSI selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang, Pak. Jadi adapun tema kita, Pak, hari ini adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Ini sesuai kan, Pak, dalam rangka untuk mendorong kecintaan produk dalam negeri kan, Pak, utamanya untuk melindungi UMKM dan membasmi praktik predatory pricing yang mematikan untuk usaha rakyat. Pada tahun 2021 kemarin, Bapak Jokowi dalam pidatonya saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan menyampaikan perlu ada upaya untuk terus menggaungkan kampanye cinta produk Indonesia supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri, majukan bangsa dengan mencintai produk-produk karya anak bangsa sehingga ekonomi dapat bangkit. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang implementasi gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Utara ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya panggil Bung Kausar ya? Iya, ya, Kausar Abdi, Pak. Bung Kausar ya. Sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit bercerita. Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, salah satu unit kerja di Sekretariat Daerah yang sekaligus bertindak sebagai unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu tugasnya itu adalah terkait dengan penyusunan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang paling stressing kita adalah bagaimana proses pemilihan penyedia barang jasa untuk Provinsi Sumatera Utara dengan mekanisme tender itu dilaksanakan di Biro PBC. Terkait dengan hal ini memang tadi seperti Bung Kausar sampaikan, Bapak Presiden dalam beberapa kali kesempatan ya, setiap rapat-rapat koordinasi tentang pengadaan barang jasa pemerintah itu menyampaikan ada 3 hal sebetulnya ya, 3 hal. Yang pertama itu adalah bagaimana pengadaan barang jasa pemerintah itu bisa memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana UMKM bisa terlibat di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga adalah bagaimana penyerapan anggaran pengadaan barang jasa pemerintah lebih cepat. Nah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tadi, kita tahu, mungkin kita maklum bersama, untuk produk-produk dalam negeri, apalagi yang diproduksi oleh UMKM, tentu harus ada campur tangan pemerintah supaya mereka bisa bersaing dan bertahan di pasar bebas gitu. Nah, terkait dengan hal ini, kami Biro Pengadaan Barang Jasa atau UKPBJ Provinsi Sumatera Utara sedang mengembangkan katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara. Jadi katalog elektronik ini adalah salah satu metode pembelian barang jasa atau salah satu metode pemilihan penyedia barang jasa yang diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa, sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021. Pasal 38 ayat 1 itu secara tegas menyebutkan bahwa e-purchasing adalah salah satu cara pemilihan penyedia barang jasa. Baru yang lain mungkin Bung Kausar juga kenal, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat gitu. Tetapi e-purchasing itu adalah pilihan yang utama. Nah, e-purchasing ini adalah pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik. Baik katalog elektronik nasional yang dikelola oleh LKPP, katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, maupun katalog elektronik sektoral yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan lain sebagainya. Satu lagi, e-purchasing itu adalah
belanja pengadaan atau bela pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP yang isinya adalah marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya yang tempat bergabungnya UMKM. Nah, khusus instruksi Presiden tentang produk-produk dalam negeri, ini kami kembangkan di katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara. Kami baru mendapatkan izin untuk melaksanakan katalog elektronik lokal itu kurang lebih di bulan November 2021. Kemudian terus kita upayakan berkembang sampai saat ini alhamdulillah kita sudah punya 58 etalase nih Bung Basar. 58 etalase dan lebih dari 18.500 produk yang sudah tayang. Jadi katalog elektronik lokal ini seperti pasar ya seperti pasar. Kami sebagai pengelola menyiapkan kios-kiosnya, kemudian si penyedia barang jasa ini jualan lah di pasar kita. Nah, untuk saat ini sendiri sudah bergabung di katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera itu ada 1039 pelaku usaha. Di antara 1039 pelaku usaha ini ada usaha mikro sebanyak 272. Ya, 272 usaha mikro, kemudian 473 usaha kecil, kemudian ada 38 pelaku usaha menengah. Ya, jadi itu UMKM yang kurang lebih sekitar 700-an atau 750-an yang sudah bergabung di katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang dipasarkan atau yang disediakan di katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara itu adalah merupakan produk-produk dalam negeri. Ya, artinya juga yang mengandung TKDN minimal 40% tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara, tapi juga kita melakukan pembinaan kabupaten kota. Jadi seluruh kabupaten kota alhamdulillah sekarang sudah berjalan katalog elektronik lokal di masing-masing kabupaten kota gitu. Nah, untuk katalog elektronik lokal ini seperti yang saya sampaikan tadi, disediakan produk-produk dalam negeri di mana tahun 2022 itu target produk dalam negeri itu 40% dari belanja pengadaan barang jasa APBD. Nah, di tahun 2023 targetnya menjadi 95%. Ya. Jadi boleh dibilang hampir semua pengadaan barang jasa itu harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang boleh menggunakan produk dalam luar negeri adalah untuk pengadaan barang yang memang tidak tersedia produk dalam negerinya. Ya, mungkin untuk alat kesehatan ya itu mungkin masih menggunakan produk-produk luar. Tapi target pemerintah adalah 95%. 95% produk dalam negeri. Kalau untuk Sumatera Utara saya pikir sudah lebih dari 95% untuk pengadaan barang jasanya kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi mungkin itu Bung Gosar ya. Jadi Biro Pengadaan Barang Jasa bagaimana perannya menyikapi instruksi Presiden itu adalah melalui katalog elektronik lokal kita. Gitu. Ya, jadi pada 24 Mei 2022 yang lalu kan Pak pada acara pengarahan evaluasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Di situ kan Bapak Jokowi juga menyentil masih minimnya daerah-daerah itu untuk melaksanakan produk ini. Tapi saya rasa dari keterangan Bapak kita pasti tidak termasuk kan Pak. Jadi untuk kedepannya lah Pak supaya ini jangan terjadi, apalah langkah-langkah yang Bapak ambil agar ini dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oke. Jadi untuk produk dalam negeri di dalam kegiatan bisnis matching tahap 4 kemarin yang dilaksanakan di Jakarta, justru Provinsi Sumatera Utara itu memperoleh penghargaan dari Bapak Presiden. Kita peringkat 3 untuk penggunaan produk dalam negeri terbesar di bawah DKI Jakarta dan Jawa Timur kalau nggak salah. Kita urutan 3 ya, urutan ketiga terbanyak untuk tingkat provinsi ya. Nah, ini akan terus kita pertahankan. Pertama, bagaimana kita memanfaatkan katalog elektronik lokal untuk proses pengadaan barang jasa, di mana untuk target dari ini juga masuk ke dalam strategi nasional pencegahan korupsi ya, yang setelahnya ada di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
kurang lebih 2 minggu yang lalu mereka juga hadir ke Biro Pengadaan Barang Jasa untuk melakukan evaluasi. Ya alhamdulillah targetnya pengadaan barang jasa itu 30% minimal itu dilaksanakan melalui metode e-purchasing yang otomatis produk dalam negeri. Nah alhamdulillah kita sudah mencapai 34% kalau nggak salah untuk realisasi e-purchasing kita. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, pemerintah menargetkan 95%, kita optimis bisa tercapai. Yang pertama, sudah diterbitkan instruksi gubernur ya. Waktu itu tahun 2022 sudah diterbitkan instruksi gubernur bagaimana pengadaan barang jasa di seluruh OPD ya, Provinsi Sumatera Utara itu bisa menggunakan katalog lokal Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kita juga sudah menyusun draft peraturan gubernur untuk implementasi katalog elektronik lokal ini sendiri. Sampai sekarang masih berproses di Kementerian Dalam Negeri, kita masih menunggu. Setelah itu selesai evaluasi mungkin akan ditandatangani Bapak Gubernur untuk mewajibkan penggunaan katalog elektronik lokal. Sambil kita juga menunggu perubahan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, perubahan kedua. Kalau perubahan pertama kan 12/2021, perubahan kedua ini informasinya bakal keluar, di mana salah satu poin perubahan itu adalah mewajibkan e-purchasing digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang jasa. Menjadi wajib dia menggunakan e-purchasing. Otomatis ketika itu menjadi wajib, produk dalam negeri juga wajib dipakai oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Dan poin kedua perubahan itu yang menggunakan katalog elektronik lokal itu tidak hanya organisasi perangkat daerah nanti, termasuk juga BUMD Pak. BHMN pertama, Badan Hukum Milik Negara, mungkin ada USU, Unimed dan UIN. Iya. Kemudian ada BUMN, ya BUMN, Pelindo, PTP dan lain sebagainya. Kemudian BUMD, ya kita punya 6 BUMD. Kemudian nanti juga ada BLUD, ya Badan Layanan Umum Daerah, rumah sakit dan lain sebagainya. Itu juga wajib menggunakan katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara gitu. Kita harapkan dengan perubahan ini otomatis transaksi di katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara juga semakin besar, penggunaan produk dalam negeri juga semakin besar, kemudian keikutsertaan UMKM juga semakin banyak. Bahkan kalau Bapak Presiden kan menginstruksikan menggunakan produk dalam negeri. Nah, Bapak Gubernur justru menginstruksikan kembali bukan hanya produk dalam negeri, tapi produk sumut. Ya, bagaimana produk sumut, UMKM sumut itu bisa bergabung di katalog elektronik kita. Kita OPD juga belanja untuk UMKM yang ada di sumut. Sebagai contoh, Biro Pengadaan Barang Jasa sendiri, kami menggunakan sepatu produk Kotama Zoom ya. Iya, Alhamdulillah Kotama itu sudah gabung di katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara. Kita menggunakan produk itu hari Senin wajib. Ya, wajib hari dipakai, Senin Pak, ya. seluruh pegawai Biro Pengadaan Barang Jasa wajib pakai sepatu produksi Kotama. Kita berharap kalau nggak salah beberapa OPD juga sudah mewajibkan itu. Kita berharap nanti OPD-OPD lain juga seperti itu. Dari yang sudah kita pakai, yang makainya pun nyaman, ya harganya pun terjangkau gitu. Jadi itu mungkin. Kemudian untuk yang bahan makanan dan lain sebagainya kita upayakanlah produk-produk dalam negeri gitu. Iya. Jadi mungkin itu Pak Iya. Mungkasar. Iya, terima kasih Pak. Jadi dari perbincangan kita di sini nampaklah ya Pak, bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pak ya, dalam mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini telah melakukan usaha yang baik, usaha yang besar untuk mendukung bukan hanya produk-produk nasional, tetapi juga produk domestik kita Pak ya. Nah, itu sangat harus kita apresiasi dan kita bangga. Jadi demikian Pak dialog interaktif kita di hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Boleh terakhir nggak? Apa? Boleh terakhir. Boleh Pak, boleh. Ya. Silakan. Jadi mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini
untuk belanja pemerintah yang dibiayai oleh APBN, APBD, tentu Bapak Presiden sudah menargetkan 95% pengeluaran produk dalam negeri. Bapak Gubernur juga sudah menargetkan bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi Bapak Gubernur mengharapkan bangga buatan Sumut, ya BBS, gitu kan. Bagaimana produk-produk lokal Sumut ini bisa bersaing. Mungkin yang kita harapkan dalam kesempatan ini tidak hanya belanja melalui APBN APBD, ya belanja pribadi seperti mungkin Bung Kausar sendiri, mungkin rekan-rekan yang lain, Iya, ya pasti, Pak, sepatu dan lain sebagainya mungkin bisa menggunakan produk Sumut, karena UMKM tentu harus ada campur tangan pemerintah supaya bisa ikut berkembang. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bung Kausar diundang di dalam podcast ini sehingga bisa menyampaikan kepada kita semua bagaimana kita harus bangga buatan Indonesia, bangga buatan Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah datang.